Salam pedesaan, ketemu lagi di kelas pengelolaan aset desa. Pada video kali ini akan membahas tentang wewenang dan tanggung jawab pengelolaan aset desa. Pada video sebelumnya, bagian pertama tentang pengelolaan aset desa telah dibahas tentang struktur pengelolaan aset desa. Ada 3 unsur utama yang terlibat dalam struktur pengelolaan aset desa, yaitu pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa yang dilaksanakan oleh kepala desa, selanjutnya sekretaris desa selaku pengelola aset desa, dan pada unsur ketiga atau unsur terbawah dari pengelolaan aset desa yaitu kepala urusan yang ada dalam struktur pemerintahan desa sebagai pengurus aset desa. Pada video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya tentang struktur pengelolaan aset desa, dan kita lanjutkan pada topik wewenang dan tanggung jawab pengelolaan aset desa. Kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa memiliki 7 wewenang dalam pengelolaan aset desa, yaitu pertama, menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa, kedua, menetapkan pembantu pengelola dan pengurus aset desa. Pada wewenang kedua ini, kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa menerbitkan surat keputusan tentang pengangkatan sekretaris desa selaku pembantu pengelola dan kepala urusan umum selaku pengurus aset desa. Wewenang ketiga yaitu menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahantanganan aset desa. Kemudian menetapkan kebijakan pengamanan aset desa. Aset desa yang dimiliki oleh pemerintah desa harus diamankan, harus dijaga agar aset tersebut tetap berada dalam kekuasaan atau kepemilikan pemerintahan desa. Maka kepala desa selaku pemegang kekuasaan aset desa memiliki wewenang untuk melakukan aset desa. Kemudian wewenang yang lain yaitu mengajukan usul pengadaan, pemindahantanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa. Kepala desa selaku PKPKdes memiliki wewenang untuk mengajukan usulan pengadaan aset desa, pemindahantanganan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis. Tidak semua aset yang berada di pemerintahan desa merupakan aset strategis, tapi ada beberapa aset yang dimiliki oleh pemerintah desa dapat dikategorikan sebagai aset strategis. Kemudian, wewenang berikutnya menyetujui usul pemindahantanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan. Dan wewenang terakhir yaitu menyetujui usul pemindahantanganan aset desa selain tanah dan bangunan. Artinya, kepala desa memiliki wewenang untuk menyetujui pengusulan aset desa selain tanah dan bangunan. Selain tanah dan bangunan yaitu contohnya kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, peralatan perkantoran yang dimiliki oleh pemerintahan desa. Wewenang dan tanggung jawab sekretaris desa selaku pengelola aset desa. Ada 5 wewenang yang dimiliki oleh sekretaris desa selaku pengelola aset desa, yaitu pertama, meneliti kebutuhan aset desa. Sebelum pemerintah desa merealisasikan pengadaan aset desa, sekretaris desa memiliki wewenang untuk memverifikasi kembali, mempelajari dan menganalisis kebutuhan apa saja yang berkaitan dengan desa yang dibutuhkan oleh desa. Kemudian, meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa. Selain proses pengadaan aset desa, pemerintah desa juga membutuhkan pemeliharaan aset yang telah dimiliki oleh desa. Pemeliharaan ini dalam rangka agar semua aset yang dimiliki oleh desa dapat berfungsi sesuai dengan fungsi yang ada pada aset tersebut.
Kemudian Sekretaris Desa mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahan aset desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa. Pada slide sebelumnya, Kepala Desa memiliki wewenang untuk melakukan penghapusan dan pemindahan aset yang dimiliki oleh desa. Sekretaris Desa selaku pengelola aset desa, membantu pengelola aset desa memiliki wewenang untuk memajukan usulan kepada Kepala Desa atas aset-aset yang akan dipindahtangankan atau akan dilakukan penghapusan. Kemudian, wewenang berikutnya yaitu melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa. Kemudian yang terakhir, melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa. 5 wewenang ini melekat pada Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset. Terakhir, dalam struktur pengelolaan desa, pengurus aset melekat pada kepala urusan umum. Ada 5 wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pengurus aset, yaitu mengajukan rencana kebutuhan aset, pengurus aset melakukan inventarisasi, melakukan pendataan terhadap aset yang menjadi kebutuhan pemerintah desa untuk dimajukan ke pembantu pengurus aset desa. Kemudian mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari wewenang selanjutnya, yaitu mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDes dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa. Kemudian, wewenang selanjutnya melakukan inventarisasi aset desa. Pengurus aset desa memiliki wewenang sekaligus tanggung jawab untuk melakukan inventarisasi aset desa. Atau dengan kata lain, pengurus aset desa melakukan pendataan semua aset yang dimiliki oleh pemerintahan desa. Kemudian melakukan pengamanan dan pemeliharaan terhadap aset desa. Seluruh aset desa harus mendapat jaminan bahwa aset tersebut telah diamankan dan telah dipelihara dengan baik. Wewenang terakhir dari pengurus aset desa yaitu menyusun dan menyampaikan laporan aset desa. Wewenang terakhir ini merupakan fungsi vital dari pengurus aset desa karena laporan yang dibuat oleh pengurus aset desa akan digunakan oleh pembantu pengelola yaitu sekretaris desa dan juga oleh pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa yaitu kepala desa dalam rangka membuat kebijakan dan keputusan berkaitan dengan pengelolaan aset yang ada di pemerintahan desa. Berikut jenis atau tipe kekayaan asli desa. Ada tanah kas desa, pasar hewan, bangunan desa, pelelangan hasil pertanian, mata air milik desa, dan lain-lain kekayaan asli desa. Selain itu ada juga pasar desa, tambatan perahu, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, hutan milik desa, permandian umum, dan pasar desa. Jenis kekayaan asli desa ini dimiliki oleh pemerintahan desa. Ada desa yang memiliki misalnya pasar hewan, tapi ada juga desa yang tidak memiliki pasar hewan. Artinya bahwa daftar aset atau kekayaan asli desa ini merupakan kekayaan yang tidak mesti harus dimiliki oleh semua desa, tapi akan terdapat 1 atau 2 jenis
yang mungkin dikelola atau terdapat di pemerintahan desa. Demikian penjelasan tentang wewenang dan tanggung jawab pengelolaan aset desa. Ketemu lagi pada video berikutnya tentang